Salam, salam sejahtera saudara sekalian, selamat tahun baru. Kita bersyukur untuk hari ini dan mari saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu sehingga Tuhan ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri berkenan menyatakan maksud-Mu, kehendak-Mu kepada setiap kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami sungguh mohon berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suatu kesempatan kami ada sebuah games dan berpasangan saudara. Saya bersama dengan rekan saya saat games itu intinya adalah saya tidak boleh berbicara kepadanya, mengarahkan dia untuk menuju tempat yang diarahkan panitia dengan menuntun tapi nggak boleh ngomong. Sepanjang perjalanan saya ingin berjalannya rekan saya ini aman. Bahkan sempat suatu ketika saya angkat saudara karena ada ranting di situ. Saya angkat, berdiri lagi lalu berjalan. Terus gantian. Rekan saya yang melakukan sesuatu kepada saya. Dan saudara tahu pada saat itu saya tidak bisa melihat. Nah, saya mesti mengenakan seperti apa yang namanya ini, selampe, selendang. Nah, ditutup saudara mata saya. Benar-benar saya nggak bisa melihat gitu saudara. Karena partner saya ini mengarahkan dengan kata-kata, jalan sekian langkah, stop, jalan kanan, terus jalan, terus dia bilang berlutut, jalan, sejalan gini saudara, terus kepala saya seperti kena sesuatu, aduh apa ini ya, agak geli-geli gitu saudara, terus jalan lagi, kena lagi sesuatu yang lumayan terasa di bagian kanan saya. Jalan lagi terus, tahu-tahu, ya pelan-pelan, agak turun dikit pelan-pelan, tahu-tahu, loh kok basah. Saya pikir apa? Kok rutenya beda ya? Sebelumnya partner saya itu saya bawa ke tempat yang jalannya nyaman. Kok saya ngalamin basah-basah? Sedengkul saudara. Udah selesai, saya dibuka matanya. Ternyata partner saya itu mengarahkan saya ke tempat yang sebenarnya saya nggak perlu lewat situ. Tapi dia iseng saudara. Dia iseng, saya jalan lewatin ranting, ada daun, ada satu kayu yang tadi saya bilang saya kena badannya. Saya masuk ke kolam, memang kolam renang tapi nggak dalam, tapi kan lumayan saudara males basah-basah. Dan saudara tahu partnernya itu siapa? Semu Ita. Dia saat itu punya satu misi, ngerjain saya. Puji Tuhan saya sudah kadung minta dia dari papa mertua. Nggak mungkin saya kembaliin saudara. Tapi waktu itu saya jalan mata ditutup. Saya tahu misi saya kemana? Enggak. Saya tahu saya mau ngapain? Enggak. Jadi seneng. Saya bingung sih saudara waktu itu. Gue mau kemana ya? Tapi saudara, Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita tahu persis akan misinya. Akan apa yang dia mau capai. Mari saudaraku kita buka Alkitab kita. Injil Matius saudara. Masih dalam ya keterkaitan dengan Natal yang lalu, saya mengajak saudara kita melihat Matius pasal 4. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saudara sekalian, mari kita membaca sesuai dengan teks Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Injil Matius pasal 4 ayat 12 saya bacakan demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan inilah judul dari LAI. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara sekalian, kalau saudara beribadah bersama-sama dengan kami di GKI Kuta Bali pada ibadah Natal yang lalu, pesannya apa saudara? Janji yang termulia. Kedatangan Kristus adalah menyatakan genapnya janji yang termulia dari Allah, dan itu kita temukan kembali di dalam teks yang tadi kita baca, yaitu menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Dan kemudian saudara, Kristus Allah yang menjadi manusia datang dengan sebuah misi, membawa pesan, bertobatlah. Bertobat artinya apa saudaraku? Berbalik dari yang lama menuju kepada yang mengikut Tuhan. Yang kita dapatkan di ibadah malam Natal. Ibadah Natal. Relasi pribadi yang erat, yang intim, yang baik dengan Tuhan. Tapi berikutnya saudara, ada pesan lain di sini yang Kristus hadirkan bagi kita. Matius pasal 4 ayat 18. Kristus melihat Simon yang disebut Petrus, Andreas. Dikatakan di ayat 19, Yesus berkata. Tapi sebenarnya di sini bukan sekedar perkataan, melainkan sebuah perintah. Mari, ikutlah aku. Come ye after me. Saudara sekalian, Injil Matius, Markus, Lukas punya struktur yang sangat mirip. Sama. Mereka menyatakan, setelah Kristus mulai melayani, maka Kristus memanggil orang-orang untuk mengikut dia. Istilah mengikut dia itu bukan berarti saudara sekedar mengikuti jalan atau mengikuti apa yang sedang ditempuh oleh Kristus, tetapi ini sebenarnya adalah undangan untuk menjadi muridnya. Walaupun tidak tertulis secara harfiah, mari jadilah muridku. Tetapi di sini sebenarnya adalah sebuah perintah bagi orang-orang yang Kristus panggil menjadi muridnya. Oleh karena apa saudara? Pengertian murid di dalam Alkitab berbeda dengan murid dalam pengertian kita. Murid sekolah, ke sekolah ngapain? Belajar pengetahuan. Seorang murid mungkin belajar keterampilan. Misalnya, murid dari guru les musik, ya, belajar keterampilan memainkan musik. Tetapi saudara, menjadi murid yang dimaksud di dalam teks perjanjian baru adalah, yaitu menjadi orang yang hidupnya itu seperti Kristus. To become, menjadi seperti. Bukan sekedar pengetahuannya, bukan sekedar keahliannya, tetapi menjadi seperti. Karena seorang saudara yang menjadi murid Kristus itu menyerap sistem nilainya Kristus. Sistem nilai itu lebih mendalam, lebih teresap ke dalam diri seseorang daripada pemikiran. Tapi pola pikir tentu itu adalah hal yang diadopsi seorang murid. Sudut pandang, nah ini lebih dalam lagi karena bagaimana memandang hidup, menilai hidup. Karakter, nah ini tentu bagian yang sangat melekat kepada diri. Ada orang yang karakternya itu lebih peka kepada yang berbeda. Maunya hanya kepada yang sama dengan dia. Sifatnya penuh kasih dan sebagainya. Teladan hidup nyata dan sebagainya. Contohnya saudara, kita bisa lihat dari seorang Rasul Paulus, di mana saudaraku di dalam kitab Kisah Para Rasul, ini Rasul Paulus sendiri yang berkata, aku telah hidup menurut mazhab sebagai seorang Farisi, mazhab yang paling keras. Saudara, ada beberapa aliran di dalam agama Yahudi dan Rasul Paulus itu ketika dia masih bernama Saulus sebagai seorang rabi Yahudi, dia mengikuti aliran yang paling keras. Tetapi begitu dia berjumpa Kristus dalam perjalanan ke Damaskus, Filipi 3 ayat 7 dikatakan apa?
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu bagi dia keyahudian begitu penting, sekarang Kristus yang begitu penting. Dulu di masa lalu dia sebagai seorang Yahudi, dia memandang yang bukan Yahudi adalah bukan sahabat, bukan teman. Bahkan Saulus menangkapi orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tapi begitu dia berjumpa dengan Kristus, menjadi murid Kristus, maka karakternya berubah. Dia tidak lagi anti kepada yang tidak sama dengan dia secara latar belakang. Dia justru bahkan menjadi rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Sikapnya, sifatnya, teladan hidupnya. Nah, inilah perubahan yang semestinya terjadi pada diri saya dan saudara. Dan tersirat pula saudara di dalam Injil Matius, yaitu tadi, karena para murid kemudian dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Berorientasi tadinya kepada diri sendiri dan kepada mata pencaharian, menjadi berorientasi seperti yang Tuhan itu mau. Tapi kita akan bahas aspek itu nanti. Tapi saya harapkan di bagian awal ini cukup jelas bagi kita apa makna seorang murid dan sebenarnya panggilan itu panggilan yang bagaimana yang Tuhan itu berikan bagi manusia. Kalau kita telusuri lebih jauh, Kristus memanggil, memberikan perintah bahkan, jadilah pengikutku, menjadi muridku. So, what next? Apa selanjutnya? Kristus biarkan, Kristus diamkan, atau bagaimana? Nah, ternyata saudara, Kristus melakukan beberapa hal yang secara khusus itu kepada para muridnya. Ada bagian di mana Kristus sedang berhadapan dengan orang banyak, tapi Kristus memalingkan wajahnya kepada para murid dan khusus mengajar. Misalnya, arti dari perumpamaan penabur yang menabur benih. Itu khusus diberikan artinya kepada para murid. Di hadapan orang banyak, Kristus memalingkan wajahnya dan mengajarkan tentang misalnya ucapan bahagia di dalam khotbah di bukit. Kristus lalu mengajak para murid secara khusus naik ke dalam perahu bersama dia. Tetapi di dalam perahu itu Kristus izinkan kemudian terjadi badai, saudara, di Danau Galilea. Tetapi disitulah Kristus kemudian menghentikan badai dan para murid mengenal siapa itu guru mereka. Apa yang bisa kita pahami dari dua item ini? Yaitu saudara, Kristus ingin para murid lebih bertumbuh dalam kasihnya kepada Allah. Lebih mengenal siapa Allah. Lebih mengenal kebenarannya. Tapi Kristus juga kemudian mengundang, mengajak para murid itu untuk melayani bersama dengan dia. Dan Kristus memampukan para murid untuk melayani. Saudara, kita tahu cerita Kristus memberi makan 5.000 orang. Kristus dengan kuasanya bisa tidak memberi makan tanpa bantuan orang lain? Bisa. Kalau Kristus mau. Tapi Kristus bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Kenapa saudara? Kristus ingin kepedulian para murid kepada sesamanya tumbuh. Lalu Kristus memampukan mereka melayani karena Kristus yang memberikan anugerah, kuasa, sehingga para murid dapat melayani. Nah saudara, Kristus ingin para murid bertumbuh dalam kasihnya kepada sesama. Kristus melatih mereka untuk melayani, bahkan ada pelatihan yang lebih dalam lagi, yaitu mengutus para murid untuk melayani seperti dia. Bertumbuh dalam kasih kepada Allah, bertumbuh dalam melayani. Lalu Kristus juga tahu, para murid akan menerima mandat, amanat yang penting. Tetapi bagaimana para murid dengan 1.001 macam kelemahan? Dan perhatikan saudara teks ini. Teks ini kalau kita cermati saudara, semestinya kita bisa tersentuh dengan hati Kristus. Kristus itu tahu, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Petrus ngomong apa? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan kau. Yesus berkata, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
What that means? Kristus tahu nggak Petrus akan menyangkal? Tahu. Kristus tahu nggak hatinya Petrus? Tahu. Tapi apa yang Kristus lakukan? Berdoa bagi Petrus. Kristus mengasihi Petrus. Kristus mengasihi kita. Dan Kristus kemudian memberikan amanat. Agar kita orang-orang yang penuh dengan segala kelemahan tapi dipanggil menjadi muridnya, diperlengkapi oleh Dia. Kemudian diberikan amanat, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, misi dari Allah yang sebenarnya konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi tentu saya tidak mungkin menguraikan bagaimana kita melihat discipleship di dalam konteks perjanjian lama. Tetapi semua itu menunjukkan bahwa Allah bertujuan mengundang kita kembali. Untuk saudara kita bukan cuma menerima, menikmati berkat dari Dia. Tetapi kita kemudian menjadi agen yang memuridkan orang lain. Agen yang bersama-sama Dia terlibat dalam upaya menjadikan semua bangsa itu muridnya. Nah saudara, inilah sebetulnya kedatangan Tuhan. Inilah sebenarnya misi dari Tuhan. Pertanyaannya, kita mau ngapain habis gitu? Kita mau berespons apa? Kita mau bersikap macam mana? Nah saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk melihat gambar ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini bukan endorsement saudara ya. Maaf kalau saudara ada yang berusaha di bidang restoran, kenapa yang muncul merek ini saudara? Saudara, ini karena tim yang mempersiapkan desain kemudian mengambil gambar supaya kita langsung ngerti, oh ini maksudnya restoran apa. Ya, tapi ini sekali lagi bukan bermaksud membantu mengiklankan saudara, mohon maaf sebelumnya. Karena kita kalau lihat, tahu ya teman-teman yang berusaha di restoran seperti ini kan juga ada bentuknya, kadang bangunan depan itu atau tampak depan itu kan seperti rumah Sumatera Barat ya, kita langsung tahu begitulah dari depan. Wah, masakan yang kita harapkan masakan apa saudara? Masakan kayak gini kan? Waduh, tahun baru lapar nggak saudara? Pagi-pagi nih jam 10:30 lewat. Waduh ya, membayangkan karinya, sambal hijaunya, enak saudara ya. Nah saudaraku, anggaplah setelah ini Loso Verdi menraktir kita semua untuk makan di restoran Padang. Nanti tagih yang Loso Verdi ya. Saya nggak minta sepeda, dia traktir kita restoran Padang saja saudara ya. Kita menuju ke restoran ini. Kita tahu bentuk bangunannya, kita tahu tulisannya, cara penataan plate-nya, maka apa yang kita expect? Masakannya kayak gini toh. Tapi kalau setelah kita masuk, kita lihat lebih dalam. Ternyata masakannya adalah kayak gini. Langsung apa saudara? Jaw drop. Apa ini? Akhirnya kok jatuh. Hah? Kok kayak gitu ya makanannya? Saudara, kalau kita ke restoran yang tadi saya tampilkan gambarnya, baik pelayannya, bahkan pemiliknya, itu belum tentu orang dari Sumatera Barat, betul nggak? Saya di Pulau Jawa ketemu ada yang namanya, maaf misalnya Bambang, orang dari Jawa. Tapi jualannya masakan seperti itu. Kita masuk, kita expect dapat yang sesuai. Kita akan kaget kalau yang keluar seperti ini. Saudara bayangkan orang melihat GKI Kuta Bali, orang berharap menemukan apa? Orang melihat gereja, berharap mendapatkan apa di dalam gereja? Seperti sebuah restoran kita expect mendapat yang sama, semestinya melihat gereja orang berharap menemukan murid Kristus di situ. Tidak yang lain. Maka GKI Kuta Bali semestinya, dan marilah kita bersama-sama hanya berfokus untuk menjadikan murid. Saudara, dengan kasih saya menyampaikan, saya mengajak kita semua, jangan sampai saya dan saudara kemudian beraktivitas kegiatan pelayanan kita di gereja ini itu seperti event organizer. Membuat event demi event. Event apa? Sudah selesai Natal. Oke, nanti ada event Imlek. Nanti event Paskah. Nanti event ada Parents Day. Nanti event ada HUT. Nanti event ada Natal lagi. Nanti event demi event demi event. Kalau ditanya, kenapa lakukan event itu? Ya itu kan yang biasanya dilakukan.
Itu kan sama seperti tahun yang lalu. Saudara, mohon maaf. Mari kita teguhkan hati kita. Gereja adalah tempat di mana kita semua dijadikan murid. Kami para hamba Tuhan bukanlah sudah menjadi murid dan kami memuridkan saudara-saudara. Tidak. Kami dan saudara adalah sama-sama di dalam proses pemuritan. Mau pakai istilah kita sama-sama pramurid, kita sama-sama calon murid, apa saja. Tetapi kita adalah orang-orang yang sama-sama dimuridkan. Maka gereja kita, marilah menjadi gereja yang berfokus menjadikan murid. Dan slogannya adalah apa saudara? Saya harap saudara sudah semakin mengerti, yaitu saudara 3M. Mengasihi, melayani, dan menjangkau. Saudara, ini sudah di-announce oleh gereja sejak 2019. Jauh sebelum kita tahu di awal pandemi pemerintah awalnya 3M lalu menjadi 5M. Murid yang ingin kita gumulkan, yang kiranya oleh anugerah Tuhan terjadi pada diri saya dan saudara adalah murid yang mengasihi Allah dan sesama seperti teladan Kristus. Mempengaruhi, mengajar, membimbing supaya para murid mengasihi Allah dan sesama. Lalu melatih, melengkapi supaya dapat melayani di keluarga dan gereja. Nah, mengapa melayani di keluarga dan gereja? Ini adalah dua institusi, dua lembaga yang Allah dirikan. Menjangkau sesama seperti yang Kristus lakukan. Kristus berdoa, Kristus memberikan jaminan, Kristus menyatakan segala kuasa di tanganku, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Inilah yang kiranya terjadi pada diri saya dan saudara. Orang yang mengasihi, melayani, dan menjangkau. Sekaligus saudara sekalian, inilah proses sederhana, proses singkat dari pemuritan GKI Kuta Bali. Meneladani Kristus, mempengaruhi orang supaya bertumbuh dalam kasihnya kepada Allah dan sesama. Melatih, melengkapi supaya lebih dapat melayani di keluarga dan gereja. Melatih lalu mengutus kita semua untuk menjangkau sesama dan menjadikan mereka murid Kristus. Pemuritan 3M GKI Kuta Bali lengkapnya adalah pemuritan integratif 3M. Kenapa integratif? Karena kita mengutamakan keterpaduan. Seluruh bidang, seluruh komisi di dalam struktur GKI Kuta Bali hanya untuk menjadikan murid. Masing-masing tidak bergerak sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan bidang pelayanannya dan tidak peduli sama yang lain. Yang penting aku maju sendiri. No. Masing-masing juga tidak berlomba untuk menunjukkan aku lebih hebat daripada si dia. No. Kita satu keluarga menuju satu arah seperti yang Tuhan itu mau. Integratif juga maksudnya keterpaduan antara gereja dengan keluarga. Karena seperti yang mungkin saudara pernah dengar dan ingat beberapa kali saya sampaikan, yaitu pemuritan berawal dari keluarga. Mandat itu bagi keluarga. Gereja bersama-sama dengan keluarga berpartner. Gereja dan keluarga adalah co-champions. Ibaratnya kalau pemenangnya itu ganda. Tribunnya itu 2. Tidak ada juara 1, juara 2. Semuanya juara 1. Gereja dan keluarga. Di dalam proses pemuritan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita harapkan boleh terjadi pada diri saya dan saudara. Dan sebagai gereja yang berfokus menjadikan murid, maka saudara GKI Kuta Bali menempatkan kelompok kecil itu menjadi sebuah wadah, kendaraan yang penting, bahkan kendaraan terutama dari proses pemuritan. Bukan berarti tidak ada kegiatan lain, ada. GKI punya keunikan, ada komisi, ada persekutuan. Tapi kelompok kecil adalah bagian yang sangat penting karena di kelompok kecil kita bisa mendiskusikan penerapan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, GKI Kuta Bali bukan tidak punya akses kepada bahan-bahan kelompok kecil. Punya dan ada. Tapi kita ingin khotbah yang sudah disampaikan itu menjadi bahan kelompok kecil. Karena apa? Khotbah sudah disampaikan, lalu jangankan tunggu besok. Nanti siang aja sudah lupa saudara ya. Kita ingatnya apa? Nih gara-gara Musa Cayanto khotbah langsung cari rendang.
Nah, ingatnya habis makan siang apa? Rendangnya, wah cukup enak. Sambal ijonya kurang pedes. Khotbahnya apa? Udah lupa. Makanya saudara, nanti aplikasinya langsung cari makan lagi ya. Gara-gara ilustrasinya tadi. Nah makanya kenapa khotbah itu kita diskusikan di dalam kelompok kecil. Sebab penerapan beda. Saya suami, saudara masih mahasiswa. Apa penerapan kita sama? Ya beda. Saudara dokter, teman saudara adalah pedagang di pasar. Penerapannya beda nggak dari khotbah? Ya beda. Itulah mengapa ada kelompok kecil. Kelompok kecil juga bisa saling mendoakan. Saudara, saya ingat sekali ketika kami di Jakarta, salah satu kelompok kecil itu. Ada anggotanya yang harus melahirkan mendadak, lahir prematur. Mendadak tengah malam, siapa yang ngantar, siapa yang nemenin? Anggota kelompok kecilnya. Nah saudara, indah sekali. Dan ada kesaksian dari Ibu Yeni yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu salah satu anggota kelompok kecil dari gereja kita. Mohon dapat ditayangkan. Dan suaranya dapat diperbesar. Salam kenal, Bapak Ibu. Nama saya Yeni. Saya bergabung di kelompok Jimbaran. Dan saya juga tinggal di daerah Jimbaran. Saya bergabung di kelompok kecil awalnya diajak oleh Ibu Maria. Dan perasaan pertama kali saya bergabung, saya berpikir ini karena program gereja, jadi saya ikut aja. Setelah saya terlibat di dalam kelompok kecil ini, saya merasa banyak hal yang saya bisa pelajari bersama teman-teman seiman, banyak berkat rohani yang saya rasakan di kelompok kecil ini. Tadinya banyak hal yang di dalam kehidupan saya itu saya merasa susah dicerna dan mungkin bagi saya untuk susah melewati segala persoalan yang ada dan dalam suasana yang berubah menjadi berat bagi saya. Nah, setelah saya mengikuti kelompok kecil ini, saya merenungkan dari bahan-bahan firman Tuhan yang dibagikan dan dari teman-teman yang seiman men-sharingkan pengalaman hidup mereka, saya merasa saya diberkati dan saya dikuatkan. Yang tadinya saya tidak bisa berdamai dengan keadaan, kesulitan, saya jadi bisa belajar untuk berdamai dengan masalah yang saya hadapi. Saya lebih kuat lagi menjalani hidup saya dengan semangat bersama Tuhan. Saya sarankan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelompok kecil ini, ayo kita lebih giat lagi, kita bergabung bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, kita ajak, ayo kita bergabung bersama, kita belajar bersama, kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kelompok kecil ini. Terima kasih GKI Kuta Bali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini sampai akhir Januari nanti adalah minggu di mana saudara dapat mengenal lebih jauh kelompok kecil GKI Kuta Bali. Di depan saudara ada meja untuk saudara dapat bertanya lebih jauh. Dan nanti minggu-minggu berikutnya akan ada hal-hal lain ditambahkan. Untuk mari saudara kita bergabung di dalam kelompok kecil ini. Kalau gereja sudah mencoba memfasilitasi, lalu kita berespons apa? Kalau kita sudah mendengar panggilan Tuhan secara individu, respons kita apa? Saudara, respons kita semestinya adalah seperti para murid yang dikatakan di dalam Injil Matius itu tadi. Yaitu mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Kristus. Ayat ini bisa dipahami, oh para murid berarti tidak lagi menjadi nelayan sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan. Oh berarti saya tidak perlu lagi berdagang, saya menjadi rohaniwan. Saudara, betul itu bisa dipahami demikian. Tetapi Tuhan memberikan karunia rohani berbeda-beda kepada saya dan saudara. Kita semua saudara menerima amanat untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Jadi ayat tadi berlaku bukan hanya secara spesifik bagi orang yang mau menyerahkan diri menjadi rohaniwan. Tetapi ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang mengubah orientasi hidupnya. Tidak lagi berorientasi kepada diri sendiri dan dunia serta pengaruhnya,
tetapi tetap di dalam dunia dengan semua profesinya, namun berorientasi kepada Allah dan kehendaknya. Baik para pendeta, para rohaniwan, baik para pedagang, baik para insinyur, baik para ahli hukum, baik mahasiswa, baik siswa, ibu rumah tangga, semuanya. Bahkan sampai sudah pensiun sekalipun, orientasi hidup tetap adalah Tuhan dan kehendaknya. Saudara dan saya sudah sekian lama kita ada di gereja, tiap minggu kita datang beribadah. Ada dari kita yang terlibat pelayanan. Terima kasih pelayanan semua saudara-saudara yang bersama-sama dengan kita di GKI Kuta Bali ini. Tetapi hal-hal baik itu jangan sampai membuat kita miss kepada yang terbaik. Yaitu Tuhan sendiri yang kita kenal secara pribadi. Dan izin lagi saudara, makanan lagi deh saudara. Saya juga baru sadar tadi waktu kebaktian pertama. 2 ilustrasi saya tentang makanan. Cinta udah gedek-gedek. Tambah lapar kayaknya dia. Kali ini tentang fine dining. Saudara tahu fine dining ya? Kan keluarnya bertahap. Dari appetizer dulu, makanan pembuka. Macam-macam tuh makanan pembukanya. Bisa kayak salad, bisa apa, bisa sup. Waktu itu yang datang ada seperti kayak coklat saudara. Dan saya bersyukur karena Semu Ita itu makannya nggak gitu banyak. Dan saya memang waktu itu lapar. Jadi sebagian dari harusnya porsinya Semu Ita saya makan. Nah, jadi karena saya lapar saudara, makanan pembuka saya makan lebih banyak. Karena lapar. Giliran keluar makanan utama, bayangkan itu daging yang lembut, juicy katanya kalau dikunyah itu. Belum rasa bumbunya, dagingnya tuh ada, wah gitu saudara ya. Nah silahkan nanti di sini mau pilih yang mana saudara ya. Padang, fine dining. Cuman saudara itu karena saya udah kenyang, giliran makanan pembuka itu keluar, saya nggak gitu nikmatin. Saya kebanyakan hal-hal yang baik sebelumnya, tapi giliran yang terbaik keluar, saya tidak nikmati optimal. Banyak hal baik di gereja, banyak. Yang terbaik apa? Tuhan itu sendiri. Saudara sudah dapatkan yang terbaik? Atau saudara berpikir hanya melakukan yang baik itu sudah cukup? Permasalahannya adalah, kalau perbuatan-perbuatan baik termasuk tindakan agama, itu dapat membuat kita terbebas dari hukuman atas dosa, Kristus tidak perlu datang. Tetapi Kristus datang untuk memberikan yang terbaik. Dan kiranya kita bersama-sama meresponi itu dengan mendapatkan yang terbaik. Maka saya mengundang saudara sekalian untuk juga saudara secara intensional kita mau bertumbuh secara rohani. Saudaraku kemarin tanggal 31, saudara kami sempat habis makan siang saya dengan Semu, ketika mau pulang itu saudara ada lihat itu orang itu lagi ngapain saudara, di treadmill saudara, lari-lari. Ada lagi di seberang sana lagi pakai alat saudara. Tanggal 31 siang, malam tahun baru masih olahraga dulu. Dengan bermacam-macam geraknya, intensional untuk badan. Ada yang senang pakai, apa namanya itu? Face strip, pokoknya perawatan muka. Apa tuh mereknya? Pakai MM lah kemarin salah satu saya dengar mereknya dia pakai ini. Intensional saudara. Jangan-jangan saya juga saudara. Pria metroseksual. Kan istilahnya gitu saudara. Pakai make up kan supaya bersih dan kinclong. Intensional. Untuk rohani. Kita intensional enggak? Mari saudaraku gunakan kesempatan yang ada. Dan kalau kita adalah pribadi-pribadi yang saat ini saudara mungkin adalah rohaniwan, para penatua, pengurus bidang, pengurus komisi. Mungkin kita pemimpin kelompok kecil, mungkin kita pemimpin komunitas. Saudara, maukah kita mempengaruhi dan mengajar orang lain dengan intensional seperti yang Kristus lakukan? Maukah kita saudara mempengaruhi orang lain untuk semakin mengenal Allah, membimbing, mendukung mereka, berdoa bagi mereka? Saudara, pelayanan gerejawi itu jangan hanya membuat acara, mengumpulkan orang lalu berpikir sudah selesai. No. Kita mengikuti teladan Kristus, pelayanan antar pribadi. Pelayanan relasional. Semakin banyak orang melakukan pelayanan relasional, gereja semakin sehat.
Gereja hanya akan berisi kumpulan orang yang berkumpul melakukan aktivitas Kristen kalau gereja itu hanya menjadi event organizer. Tetapi belum tentu keserupaan Kristus terjadi di dalamnya. Mari kita berjuang mengikuti teladan Kristus. Mari para pemimpin responi dengan baik. Dan bagian terakhir sebagai implikasi yang pertama. GKI Kuta Bali teguhkan hati kita untuk hanya menjadikan murid. Saudara sekalian, mari kita secara pribadi serius bertumbuh semakin kenal Tuhan. Mari kita secara pribadi kalau gereja hadirkan sarana sebagai upaya meresponi panggilan Tuhan dan upaya kita sama-sama yuk. Kita bukanlah murid, tapi kita bertumbuh menjadi murid. Yuk sama-sama ambil bagian. Di depan cari tahu, mungkin bisa daftar. Kumpulkan bersama-sama kami. Yang keempat, para leaders, mari pengaruhi orang lain dalam lingkaran pengaruh kita. Dimulai dari keluarga, orang-orang sekitar kita, teman gereja, dan siapapun itu juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, Engkaulah Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tolonglah kami, untuk kami dapat melakukan meresponi panggilan-Mu ini. Engkaulah Allah yang maha baik, mampukan kami menjalankan amanat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.